Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan menceritakan kisah penuh inspirasi tentang seorang pemuda yang dikenal bukan di bumi, tetapi di langit. Inilah cerita Uwais Al-Qarni, seorang pemuda sederhana dari Yaman yang dikenal karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Dalam kesederhanaan hidupnya, tersembunyi ketulusan dan pengorbanan yang menggetarkan hati, bahkan sampai mendapat perhatian khusus dari para sahabat Nabi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari Yaman. Dia adalah pemuda yang tampan, berkulit sawo matang, dan dikenal sebagai seorang yang sangat rajin beribadah. Matanya selalu tertuju pada tempat sujudnya, dan ia memiliki kebiasaan membaca Al-Quran sambil menangis penuh kehusyukan. Meskipun hidup dalam kemiskinan, pakaian yang dimilikinya hanya 2 helai yang sudah usang. Uwais tak pernah lepas dari ibadah kepada Allah. Di tengah kehidupannya yang serba kekurangan, Uwais adalah sosok yang dicemooh oleh masyarakat karena kemiskinannya. Tak jarang dia dituduh sebagai pencuri, bahkan kerap menjadi bahan tertawaan. Namun, di balik kesedihannya itu, Uwais memiliki kekuatan doa yang luar biasa. Jika ia bersumpah atas nama Allah, maka sumpahnya pasti dikabulkan. Sejak kecil, Uwais telah menjadi yatim. Satu-satunya anggota keluarga yang tersisa adalah ibunya, yang telah tua dan lumpuh. Demi membiayai kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing dengan penghasilan yang seadanya. Jika ada rezeki lebih, ia tidak ragu untuk membantu tetangganya yang miskin. Dia menjalani kehidupan penuh kesederhanaan, namun tak pernah lalai dalam beribadah. Siang hari ia berpuasa, dan malam hari ia menghabiskan waktu untuk bermunajat kepada Allah. Suatu hari, ibunya menyatakan sebuah keinginan yang sulit ia kabulkan. Sang ibu ingin berhaji. Uwais sangat ingin memenuhi keinginan itu, namun perjalanan ke Mekah sangat jauh dan berat untuk dijalani. Uwais, yang tak memiliki unta dan perbekalan yang memadai, berusaha mencari cara. Akhirnya, ia membeli seekor anak lembu dan setiap hari menggendongnya naik turun bukit untuk melatih kekuatannya. Orang-orang menganggap Uwais telah gila, tetapi ia terus menjalani latihannya. Setelah beberapa bulan, anak lembu itu tumbuh besar, dan Uwais telah memiliki cukup tenaga untuk menggendong ibunya. Dengan tekad dan kecintaannya kepada sang ibu, ia menggendong ibunya sepanjang perjalanan dari Yaman ke Mekah. Setelah tiba di Ka'bah, Uwais dan ibunya melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Sang ibu terharu, dan Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku." Ketika ibunya bertanya kenapa dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, Uwais menjawab bahwa ridho ibunya sudah cukup untuknya. Uwais selalu mendambakan untuk bertemu Rasulullah SAW. Namun, kecintaannya pada ibunya membuatnya tak dapat meninggalkannya untuk pergi ke Madinah. Ketika akhirnya ibunya mengizinkan, ia pergi ke Madinah. Tetapi, setibanya di rumah Nabi, ia diberitahu oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah sedang berada di medan perang. Mengingat pesan ibunya untuk segera pulang, Uwais memutuskan kembali ke Yaman dengan hati berat. Setelah Rasulullah kembali dan mendengar bahwa Uwais datang mencarinya, Rasulullah menyebut Uwais sebagai penghuni langit. Beliau memerintahkan kepada Umar dan Ali untuk meminta doa dari Uwais jika bertemu dengannya. Bertahun-tahun kemudian, saat Umar menjadi khalifah,
ia dan Ali terus mencari Uwais. Hingga suatu hari, mereka bertemu dengan Uwais di perbatasan Madinah. Umar dan Ali meminta Uwais untuk mendoakan mereka. Uwais yang rendah hati merasa ia yang seharusnya meminta doa dari sahabat-sahabat besar Nabi. Namun karena desakan mereka, ia pun akhirnya mengabulkan permintaan itu. Ketika hendak memberi Uwais hadiah dari Baitul Mal, Uwais menolaknya. Dia hanya ingin kembali hidup dalam kesederhanaan tanpa dikenal banyak orang. Sepeninggalnya, Uwais dilaporkan menyelamatkan penumpang kapal yang hampir tenggelam di lautan. Dengan keyakinan penuh kepada Allah, ia bahkan mampu menolong mereka untuk mencapai pantai dengan selamat. Ketika kabar kematian Uwais menyebar, penduduk Yaman terkejut dengan banyaknya orang asing yang datang mengurus pemakamannya. Masyarakat Yaman menyadari bahwa mereka telah hidup di dekat seorang wali Allah yang dikenal di langit namun tak dikenal di bumi. Kisah hidup Uwais Al-Qarni menjadi teladan bagi umat muslim sebagai sosok yang luar biasa dalam baktinya kepada ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan bahwa bakti kepada orang tua adalah kunci surga atau neraka kita.